Saat proses persalinan, khususnya saat proses mengejan, ada kalanya ibu melahirkan tidak kuat untuk mengejan. Nah, harus tahu bunda penyebabnya apa dan bagaimana caranya supaya bunda nantinya bisa kuat mengejan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Jadi caranya supaya bunda kuat untuk mengejan yang harus bunda lakukan, yang pertama bunda harus melakukan pemeriksaan secara lengkap terlebih dahulu. Pastikan semua hasilnya itu normal, termasuk dari hasil laboratoriumnya, seperti HB darah bunda. Karena HB darah itu menentukan kekuatan saat bersalin juga. Jika HB darah bunda rendah, itu tubuh bunda pasti akan lemas, apalagi buat mengejan pasti tidak akan kuat. Untuk itu, buat bunda yang belum tahu HB darahnya, segera cek lab ya, supaya tahu apakah normal atau kurang. Jika kurang, selama masih ada waktu sebelum HPL, bunda bisa memperbaikinya dengan minum tablet tambah darah paling tidak sehari 2 kali. Atau makan makanan yang berwarna hijau, sayuran-sayuran yang berwarna hijau, dan buah-buahan yang berwarna merah. Semua itu akan membuat HB darah bunda akan menjadi normal kembali. Kemudian dari pemeriksaan, pastikan tensi darah bunda itu normal. Jika tensi darah bunda ternyata rendah, bunda pastinya nanti saat proses persalinan akan tubuhnya merasa lemas. Atau sebaliknya, jika tensi darah bunda itu tinggi, saat proses persalinan nanti pasti akan merasakan keluhan seperti pusing, kemudian nyeri ulu hati, kemudian pandangan mata bunda itu kabur, serta bunda bisa mengalami yang namanya eklamsi atau kejang. Untuk itu, pastikan tensi darah bunda selama hamil normal ya. Jika tensi darah bunda ternyata tinggi, bunda segera minta terapi atau obat dari dokter supaya tensinya segera stabil. Cara selanjutnya supaya bunda kuat untuk mengejan, bunda harus bisa teknik pernafasan yang baik dan benar. Teknik pernafasan sangat berfungsi saat proses persalinan. Karena dengan bunda fokus nafas, maka bunda akan bisa menguasai pikiran bunda. Kuasai nafas bunda, maka pikiran bunda akan juga terkuasai. Dengan bunda bisa menguasai pikiran, maka bunda akan bisa mengontrol emosi bunda. Bunda akan menjadi lebih tenang, rileks, dan siap semangat saat menghadapi proses persalinan. Untuk teknik pernafasan yang baik dan benar sudah Bidan Irawati share di video sebelumnya. Jadi yang belum tahu, yuk segera buka video sebelumnya dan pelajari ya. Cara selanjutnya supaya bunda kuat, bunda tidak boleh histeris, dramatis saat proses persalinan. Karena jika bunda teriak-teriak heboh saat proses persalinan, kesakitan, teriak-teriak sendiri, heboh sendiri, itu akan membuat tenaga bunda habis saat proses persalinan. Jadi selama proses persalinan, bunda harus selalu mengusahakan tubuh bunda selalu nyaman, rileks, dan tenang. Seperti yang pertama tadi, fokus, atur nafas, kuasai nafas. Saat kontraksi datang, tarik nafas dari hidung, keluarkan pelan lewat mulut ya. Karena dengan tenang dan rileks, maka tubuh bunda dan diri bunda itu tidak akan teriak-teriak heboh sendiri, sehingga tenaga bunda akan tetap optimal dan kuat saat proses persalinan nanti. Selanjutnya, supaya bunda kuat saat mengejan, sebelum pembukaan lengkap, bunda tidak dianjurkan untuk mengejan sebelum waktunya. Biasanya ketika bidan atau dokter sudah memberitahu bahwa pembukaannya sudah sekian, itu akan membuat tubuh bunda refleks ingin mengejan sendiri, padahal belum pembukaan lengkap. Karena ingin cepat-cepat bayinya lahir dan rasanya ingin BAB, sehingga bunda ingin selalu mengejan dengan sendirinya. Untuk itu, supaya bunda tidak mengejan sebelum pembukaan lengkap, atur nafas kembali ya. Pokoknya kuncinya tenang, atur nafas, fokus pikiran, rileks, tenang. Oke? Selanjutnya, bunda tidak boleh menahan BAK dan BAB. Karena jika bunda menahan BAK, apalagi BAB saat proses persalinan, jika bunda mengejan dengan sekuat tenaga, itu akan sia-sia. Jadinya tenaga bunda akan kehabisan. Kenapa kok sekuat tenaga bayinya tidak lahir? Karena kepala dedek bayinya ini terganjal oleh kandung kemih atau rektum yang penuh dengan feses atau BAB bunda. Jadi, jika bunda terasa ingin BAK atau BAB, keluarkan segera, jangan ditahan-tahan ya.
Selanjutnya, Bunda harus makan dan juga minum. Penuhi nutrisi Bunda selama proses persalinan agar tenaga Bunda tetap kuat saat proses persalinan. Jika Bunda tidak makan, tidak minum, maka saat proses persalinan Bunda akan lemas, akan lunglai, akan loyo. Untuk itu, selama proses persalinan kalau perlu bawa makanan dan minuman ya. Selanjutnya, Bunda harus cukup istirahat juga. Karena jika Bunda bergadang berhari-hari karena merasakan kontraksi persalinan yang sangat lama, sehingga setiap malam Bunda susah untuk tidur. Akhirnya Bunda tidak istirahat secara cukup, sehingga saat proses persalinan Bunda mengantuk, Bunda lemas, dan tenaga Bunda tidak akan kuat. Untuk itu, waktu istirahat yang cukup itu sangat perlu untuk ibu hamil menjelang persalinannya. Bagi yang tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat selama proses persalinannya, yuk Bunda, selama pembukaan Bunda masih di bawah 4 cm atau masih fase laten, bukan fase aktif 1-4, Bunda lebih baik jangan membuang tenaga Bunda sia-sia ya. Bunda kalaupun belum tidur, tidur. Karena waktu istirahat itu sangat penting ya. Tidur saja Bunda, karena proses pembukaan dari fase laten ini, pembukaan 1-4 ini biasanya akan berjalan dengan waktu yang cukup lama, apalagi anak pertama. Untuk itu Bunda tidak boleh memikirkan, aduh nanti hari ini aku akan lahir. Terus hari ini juga Bunda semangat bergerak tiada akhir. Jadi gerakan yang harus Bunda lakukan pun juga secukupnya ya. Boleh aktif bergerak tapi tidak sepanjang waktu Bunda terus melakukan gerakannya. Bunda juga butuh istirahat. Jika memang kontraksinya sangat Bunda rasa, atur nafas Bunda saat kontraksi. Pasti kontraksi yang Bunda rasakan akan lebih nyaman Bunda rasakan. Yang terakhir, supaya Bunda kuat mengejan, Bunda harus melakukan cara mengejan yang baik dan benar. Karena jika Bunda tidak tahu cara mengejan yang baik dan benar, cara mengejannya itu salah, ketika Bunda mengejan itu akan sia-sia, kepala didik bayinya tidak akan turun, dia akan tetap berada pada tempatnya, jadi akan tetap stagnan. Untuk itu, Bunda harus tahu bagaimana cara mengejan yang baik dan benar. Caranya seperti apa? Sudah pernah Bidan Iriawati share di video sebelumnya. Ayo tonton mulai dari sekarang, pelajari, dan nanti praktekkan saat waktu melahirkan. Selain cara mengejan yang baik dan benar, Bunda juga harus tahu posisi mengejan yang benar ya. Jadi posisi mengejan itu tidak melulu harus telentang, karena ada berbagai macam posisi sesuai dengan kondisi penurunan kepala bayinya. Untuk itu Bunda, ayo berdayakan diri mulai dari sekarang ya. Karena ilmu adalah kekuatan, makanya Bunda jangan sampai pas hari H persalinan Bunda tidak tahu menahu soal persalinan itu apa, mengejan bagaimana, nafas itu harus gimana. Mulai sekarang Bunda wajib berdayakan diri, kalau perlu ajak suami untuk berdayakan diri juga. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Iriawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Iriawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.